Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak ibu sekalian, saya dapat info dari salah satu sobat netizen kita kali ini bahwasanya BPJS Kesehatan Gratis atau PBIJK, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, kemarin sudah dinonaktifkan di beberapa penerima bansos. Nah, kenapa ini bisa tidak aktif? Buktinya apa? Penyebabnya apa? Lalu nanti kira-kira solusinya bagi yang tidak aktif itu bagaimana? Nah, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan ulas pembahasan dan topik terkait PBIJK. Bagi Anda yang ingin paham infonya, ingin menambah wawasan terkait bansos, silakan info pada YouTube saya kali ini bisa disimak sampai tuntas agar nanti tidak terjadi kesalahpahaman. Baik Bapak Ibu sekalian, bagaimana info lengkapnya? Berikut penjelasan lengkapnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian masih senantiasa menyimak info di channel YouTube Ahmad Riza Effendi tentunya, dan masih dengan playlist info bansos. Jadi sebelum saya mulai, nanti pada YouTube Ahmad Riza Effendi ada beberapa jenis playlist video. Jadi di sana ada info bansos, jalan-jalan, dan sebagainya. Jadi nanti silakan bisa Anda simak info video mana yang ingin Anda tonton. Jadi nanti saya akan upload, ada kadang info bansos, nanti kadang video jalan-jalan gitu ya. Berikutnya Bapak Ibu, langsung ke topik pembahasan kita kali ini. Jadi di sini saya ada pertanyaan dari salah satu sobat netizen kita kali ini. Jadi pertanyaannya sebagai berikut, Bang, bahas lagi kartu KIS yang dari pemerintah. Soalnya hari ini banyak kena kartu KIS-nya dikeluarkan atau dinonaktifkan dari pusat. Buat berobat nggak bisa, padahal 2 minggu lalu masih aktif. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Salaser 0074. Jadi pertanyaan ini menarik. Saya juga baru tahu dari komentar salah satu sobat netizen kita kali ini ya Bapak Ibu ya. Dan di sini nanti akan saya bantu cari info. Jadi di sini Bapak Ibu, yaitu posisi saya sama dengan jenengan semua sebagai warga negara Indonesia, dan saya juga termasuk pengamat bansos. Jadi di sini akan saya cari tahu ini penyebabnya apa berdasarkan info-info yang sudah ada ataupun berdasarkan keputusan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah gitu ya. Selanjutnya dari pertanyaan salah satu sobat netizen kita kali itu, saya coba cari informasi ya. Jadi saya coba cari informasi dengan secepatnya. Dan ternyata saya juga mendapati beberapa data terkait penerima yang nonaktif. Jadi ternyata sudah ada beberapa penerima manfaat bansos yang sebelumnya PBIJK-nya aktif, sekarang jadi tidak aktif. Buktinya apa Mas? Jadi buktinya seperti ini Bapak Ibu. Jadi pada tampilan ini adalah tampilan pada mobile JKN, aplikasi mobile JKN, ya dimana yang bersangkutan sebut saja ini adalah si Fulan. Jadi si Fulan ini kemarin dia aktif PBI-nya. Setelah dicek di aplikasi mobile JKN, ternyata sudah keterangannya tidak aktif atau tidak ditanggung ya. Nah, ini salah satu buktinya sudah ada. Jadi ini saya coba sampling di daerah kami, ternyata juga sudah ada yang nonaktif. Silakan nanti bisa dicek ya Bapak Ibu ya. Untuk ceknya bagaimana Mas? Untuk ceknya apakah menggunakan cek bansos bisa? Ternyata Bapak Ibu setelah tadi saya coba juga cek menggunakan cek bansos itu masih belum bisa. Statusnya itu masih April 2025. Baik yang masih aktif ataupun sudah nonaktif itu statusnya masih terhenti di April 2025. Artinya pada bulan Mei itu belum ada update. Mei dan Juni belum ada update ya. Dan ini hanya bisa dicek di aplikasi mobile JKN. Jadi bagi Anda penerima PBI yang mungkin punya aplikasi mobile JKN, silakan dicek ya aplikasinya kira-kira statusnya bagaimana. Apakah masih aktif ataukah sudah tidak ditanggung atau nonaktif gitu ya. Jadi untuk pembuktiannya ternyata memang terbukti ada beberapa KPM yang sudah nonaktif gitu ya. Berikutnya, kenapa bisa nonaktif? Ada nggak aturannya atau dasar hukumnya gitu ya? Setelah saya coba melakukan cross check dan cari-cari secara detail, di sini saya menemukan peraturan terbaru ya. Ya, ini adalah keputusan Menteri Sosial nomor 79 HUK 2025 tentang penetapan peringkat kesejahteraan keluarga untuk penyaluran bantuan dan bantuan program kesejahteraan sosial di lingkungan Kementerian Sosial. Jadi aturan ini baru diteken atau disahkan yaitu tanggal 26 Mei tahun 2025. Sehingga aturan ini masih sangat-sangat
baru yang pada intinya ini saya bantu rangkum Bapak Ibu. Jadi saya bantu rangkum dalam bentuk gambar, di mana di sini yaitu sesuai dengan arahan atau instruksi dari Bapak Presiden, yaitu arahan nomor 4 tahun 2025 atau Inpres nomor 4 tahun 2025, maka Kementerian Sosial itu menetapkan kebijakan baru, yaitu Kepmensos nomor 79 HUK tahun 2025. Di sini saya mencontohkan ada 3 jenis bantuan yang sangat familiar di masyarakat ya. Jadi ada PKH, ada sembako atau BPNT, dan juga PBIJK. Nah, untuk poin PKH di sana menjelaskan bahwasannya penerima PKH itu yaitu dari desil 1 sampai desil 4. Berikutnya untuk penerima BPNT atau sembako itu dari desil 1 sampai 5. Dan yang ini penerima PBJK yaitu dari desil 1 sampai 5. Sehingga Bapak Ibu dari informasi ini, jadi bagi mereka yang PBI-nya menjadi nonaktif, sepertinya berada di desil yang sudah ditetapkan dari aturan ini. Tadi diinfokan bahwasannya untuk PBIJK yaitu masuk desil 1 sampai 5. Jadi kalau dia nonaktif, itu bisa jadi secara sistem atau dari data tunggal sosial dan ekonomi nasional itu dia berada di atas desil 5, yaitu desil 6, 7, dan seterusnya. Sehingga menjadi nonaktif karena berada di luar desil yang sudah disyaratkan sebagai penerima PBI, begitu ya. Lalu terakhir Bapak Ibu, nanti solusinya bagaimana bagi yang tercoret PBI-nya? Baik Bapak Ibu, terkait itu saya masih mencari info lebih lanjut ya. Apakah nanti bagi penerima PBI yang nonaktif ini bisa diusulkan ulang jika memang masih memenuhi syarat sebagai kriteria warga kurang mampu, ataukah nanti mendaftar BPJS Kesehatan Mandiri atau yang diangsur sendiri. Jadi itu ada 2 opsi yang mungkin saat ini masih saya pribadi mendalami itu. Yang jelas misal nanti dalam keadaan terdesak ingin segera berobat dan Anda berada di keluarga kurang mampu, itu sebenarnya bisa menggunakan PBI daerah, PPID ya. Meskipun PBID itu ada batas berlakunya, tapi bisa digunakan untuk berobat ketika keadaan darurat, begitu ya. Jadi untuk penerima PBI, misal Anda ingin tahu apakah PBI-nya masih aktif atau tidak, tadi sementara masih bisa dicek dengan mobile JKN ya. Dengan cek bansos masih belum bisa, bahkan dengan SIG-NG juga masih belum bisa cross-check. Yang update yaitu di mobile JKN, nanti silakan dicek. Dan bagi yang PBI-nya nonaktif dan ternyata secara ekonomi memang Anda sudah naik secara kesejahteraan, ya saran saya nanti bisa mendaftar BPJS Kesehatan Mandiri ya. Atau nanti ketika keluarganya masih di bawah kriteria kemiskinan ya, masih masuk syarat kriteria kemiskinan dan Anda kondisinya sakit ataupun butuh berobat secara cepat, bisa menggunakan PBID ya, penerima bantuan iuran yang anggarannya dari daerah dengan masa aktif 3 bulan. Jadi bisa digunakan itu ya untuk keadaan darurat. Atau nanti ketika pengusulan sudah dibuka dan Anda masuk kriteria kemiskinan ya, artinya tidak masuk desil 5 ke atas ya, Anda bisa melakukan pengusulan ulang di sistem SIG-NG nantinya jika sudah dibuka. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu terkait pertanyaan atau info dari Sobat Netizen kali ini. Terima kasih bagi netizen yang sudah menginfokan kepada saya, sehingga saya juga tahu dari netizen ya Bapak Ibu ya. Dan nanti kalau ada perkembangan lain terkait PBI, nanti akan saya bantu juga sampaikan pada channel YouTube saya. Terima kasih sudah menyimak info di channel YouTube Pambedes Effendi. Kita ketemu lagi di info selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.